Kebangkitan spiritual, atau bahasa kerennya spiritual awakening, bukanlah adegan dramatis dalam film murahan. Tidak ada cahaya surgawi, tidak ada musik latar, tidak ada suara malaikat yang membisikkan mantra. Kebangkitan sejati itu gila, membingungkan, dan brutal. Ini adalah proses di mana seseorang akhirnya memuntahkan semua kepalsuan yang selama ini ia telan dengan sukarela. Ini adalah fase ketika seseorang lebih memilih kehilangan dunia daripada kehilangan dirinya sendiri. Orang yang mulai terbangun secara spiritual tidak lagi main cantik. Mereka meninggalkan banyak hal bukan karena ingin terlihat bijaksana, tapi karena tubuh, jiwa, dan pikirannya tidak lagi sanggup menanggung beban sampah yang dulu dianggap emas. Ini bukan seleksi gaya hidup, ini pembersihan internal. Dan pembersihan ini tidak butuh izin siapapun. Ia datang seperti badai, tiba-tiba menghancurkan apapun yang tidak otentik. Berikut adalah beberapa hal yang segera mereka tinggalkan tanpa permisi ketika spiritual mereka mulai terbangun. Pertama, hubungan yang tidak sejati. Orang yang mulai terbangun akan memutuskan banyak hubungan tanpa basa-basi, tidak peduli seberapa lamanya pertemanan atau seberapa indahnya kenangan. Kalau hubungan itu dibangun atas manipulasi, kebohongan, atau kebutuhan emosional yang tidak sehat, mereka akan pergi. Mereka akhirnya sadar, lebih baik sendiri daripada berkubang dalam drama basi. Pada titik ini, mereka berhenti memelihara hubungan yang hanya diwarnai basa-basi, gosip murahan, atau energi rendah. Mereka menginginkan koneksi yang jujur, yang tidak membuat mereka harus memakai topeng hanya untuk diterima. Mereka lebih memilih keheningan sunyi daripada percakapan yang memuakkan. Dan jangan berharap mereka memberi banyak penjelasan. Ketika kesadaran naik, sabar mereka terhadap ketidaktulusan menurun drastis. Mereka tidak lagi mengorbankan ketenangan batin demi mempertahankan relasi yang membuat jiwa mereka sakit secara diam-diam. Bagi mereka, keterputusan adalah awal dari kemerdekaan. Maka jangan heran jika orang yang dulu hangat tiba-tiba menjadi dingin. Itu bukan karena mereka membenci, tetapi karena mereka akhirnya mencintai diri mereka sendiri, lebih dari kebutuhan untuk dicintai orang lain. Kedua, pencarian pengakuan dari dunia. Sebelum terbangun secara spiritual, seseorang bisa dengan mudah menjadi budak validasi, angka followers, tepuk tangan, pujian, likes, standing ovation. Tapi setelah kebangkitan spiritual, semua itu terasa tidak penting sama sekali. Mereka mulai mencium aroma kematian dalam obsesi terhadap pengakuan eksternal. Dan rasa muak itu tumbuh cepat, menggerogoti nafsu ingin diakui. Mereka tidak lagi lapar untuk membuktikan diri. Prestasi duniawi tetap dihargai, tapi tidak lagi disembah. Mereka melakukan sesuatu bukan untuk mendapat sorotan, melainkan karena itu selaras dengan getaran jiwa mereka. Popularitas menjadi tidak penting, apalagi komentar orang lain yang bahkan tidak tahu apa-apa tentang luka dan perjuangan mereka. Dalam tahap ini, orang-orang yang terbangun membangun dunia internal yang kukuh, sebuah benteng kokoh di mana harga diri tidak bisa digerogoti oleh rating sosial. Mereka sadar, kebutuhan untuk diakui hanyalah lubang hitam yang tidak pernah bisa terisi penuh. Maka mereka berhenti membuang energi ke dalamnya. Dan di saat itulah, ironisnya, mereka menjadi lebih menarik. Karena orang yang tidak butuh pengakuan memancarkan kebebasan, dan kebebasan itu selalu mengundang rasa ingin tahu. Ketiga, kepalsuan diri. Sebelum terbangun spiritualnya, manusia ahli berakting. Mereka memalsukan pendapat, senyum, bahkan mimpi mereka sendiri demi sesuai dengan peta harapan orang lain. Tapi dalam kebangkitan spiritual, topeng-topeng itu mulai terasa gatal, panas, menyakitkan. Akhirnya, satu persatu mereka robek semua. Tidak ada lagi pura-pura. Mereka akan bicara apa adanya, mencintai apa yang mereka cintai, membenci apa yang memang layak dibenci. Mereka tidak lagi peduli apakah kejujuran mereka membuat orang tidak nyaman. Kebenaran batin menjadi lebih berharga daripada citra sosial. Kepalsuan dalam bentuk apapun terasa seperti racun. Mereka memilih kehidupan yang mentah, kadang kasar,
tapi asli, daripada hidup dalam kepompong yang halus tapi penuh kebohongan. Mereka berhenti mengedit diri untuk masuk ke dalam kotak yang dibuat orang lain. Dan dengan keaslian itu, mereka akhirnya benar-benar hidup. Bukan lagi sekedar eksis. Mereka berdiri di atas tanah kebenaran mereka sendiri, meskipun itu berarti harus berjalan sendirian dalam waktu yang lama. Keempat, melepas kemelekatan pada hal fana. Saat masih tertidur secara spiritual, manusia memperlakukan dunia ini seperti milik pribadi. Harta, jabatan, penampilan, reputasi, semuanya dianggap pondasi identitas. Tapi ketika terbangun dan bangkit, mereka mulai sadar betapa dalam keterikatan itu telah mengikat leher mereka. Mereka sadar, semua hal fana ini pada akhirnya akan diambil oleh waktu. Orang yang mulai sadar tidak lagi bergantung pada benda, status, atau apapun yang bisa dihancurkan oleh perubahan. Mereka memegang harta, relasi, bahkan tubuh mereka sendiri dengan tangan, bukan dengan hati. Apapun yang bisa rusak, hilang, mati, tidak lagi dijadikan pusat keberadaan. Kemelekatan adalah sumber utama penderitaan. Mereka yang terbangun mulai mengupas setiap lapisnya. Mereka mencintai tetapi tidak bergantung. Mereka memiliki tetapi tidak takut kehilangan. Mereka menikmati dunia tapi tidak tenggelam di dalamnya. Seperti tamu yang tahu ia pasti pulang, mereka menikmati pesta hidup ini tanpa ketakutan kehilangan. Dengan melepaskan kemelekatan, jiwa mereka menjadi ringan. Tidak ada lagi rantai yang menarik mereka ke dalam kecemasan atau keputusasaan. Mereka akhirnya bebas bukan karena dunia berubah, tapi karena mereka berhenti memegangnya dengan tangan yang gemetar. Kelima, ketakutan akan ketidakpastian. Manusia biasa membenci ketidakpastian seperti anak kecil membenci kegelapan. Tapi orang yang terbangun mulai memeluknya. Mereka sadar, hidup yang diwarnai ketidakpastian justru lebih hidup daripada hidup yang penuh dengan prediksi palsu. Mereka berhenti merencanakan hidup sedetail mungkin, berhenti panik saat rencana berantakan. Mereka memahami bahwa kontrol adalah ilusi. Yang bisa dikendalikan hanyalah respon terhadap apa yang datang, bukan apa yang datang itu sendiri. Mereka belajar menari di tengah kekacauan. Mereka belajar menemukan ketenangan bukan di dalam stabilitas, tapi di dalam kemampuan untuk mengalir. Ketidakpastian berhenti menjadi musuh. Ia berubah menjadi ruang terbuka, ladang kemungkinan tanpa batas. Alih-alih takut, mereka mulai merasa bergairah di hadapannya. Mereka tahu, di sanalah sihir terjadi. Di sanalah keajaiban bisa menyusup tanpa diundang. Dan dalam sikap berserah namun penuh keyakinan, mereka menemukan kebebasan baru. Kebebasan untuk tumbuh, jatuh, gagal, mencipta, tanpa beban untuk tahu segalanya sejak awal. Keenam, kebutuhan untuk selalu dimengerti. Sebelum jiwa terbangun, manusia mengidap penyakit kronis, obsesi untuk dimengerti dan dipahami. Mereka mengemis pengertian, lapar untuk dipahami, dan haus pembenaran. Setiap kali disalahpahami, ego mereka meronta seperti binatang yang terluka. Mereka menulis esai emosional dalam kepala mereka, berusaha keras untuk membuat dunia memahami luka dan keinginan mereka. Padahal dunia tak pernah berjanji untuk mengerti siapapun. Tapi orang yang terbangun secara spiritual melihat betapa konyolnya permainan itu. Mereka berhenti berharap dipahami. Mereka tahu, tidak semua orang punya kapasitas untuk memahami kedalaman luka, kompleksitas pikiran, atau keunikan jiwa seseorang. Bahkan sebagian besar manusia hanya mendengar untuk menjawab, bukan untuk memahami. Maka mereka melepaskan kebutuhan itu, dan sebagai gantinya, mereka memilih untuk mengerti diri sendiri lebih dulu. Mereka menjadi saksi bisu terhadap kesalahpahaman. Tidak ada lagi pembelaan diri, tidak ada lagi penjelasan panjang. Jika dunia salah paham, biarlah. Jika orang berpikir buruk, silakan. Mereka tidak lagi terlibat dalam sandiwara klarifikasi yang melelahkan. Mereka menjadi nyaman dalam kesalahpahaman, karena mereka tahu siapa yang siap akan mengerti dengan sendirinya. Siapa yang tidak siap, 1000 penjelasan pun akan percuma. Kebenaran batin mereka menjadi cukup. Pemahaman eksternal menjadi bonus kecil yang
Kalau datang disyukuri, kalau tidak, tak jadi masalah. Dan disitulah kebebasan sejati bersemai, saat seseorang tidak lagi mendasarkan harga dirinya pada sejauh mana dunia mampu memahami dirinya. Mereka berdiri sendiri, tidak karena kesombongan, tapi karena akhirnya mereka sadar, memahami diri sendiri jauh lebih penting daripada keinginan dimengerti 1000 orang, yang bahkan tidak tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri. Ketujuh, keterikatan pada identitas lama. Identitas adalah penjara yang elegan. Kita membangun keakuan berdasarkan pekerjaan, status, asal-usul, cerita lama, luka, keberhasilan, dan kegagalan. Tapi saat kebangkitan spiritual terjadi, semua label itu mulai terasa seperti pakaian yang kekecilan. Mereka mulai mencopotnya satu persatu dengan brutal tapi penuh keberanian. Orang yang terbangun sadar bahwa aku yang lama adalah produk dari ketidaksadaran. Sebuah konstruksi yang dibentuk oleh harapan orang lain, sistem pendidikan, masyarakat, budaya, dan trauma. Mereka sadar bahwa mereka bukanlah gelar, bukan profesi, bukan status sosial, bahkan bukan cerita masa lalu mereka sendiri. Proses melepaskan identitas ini menyakitkan, karena di balik itu ada rasa takut yang besar. Kalau aku bukan semua itu, lalu aku siapa? Tapi mereka tetap melangkah, tetap mengupas, tetap menghancurkan. Mereka lebih memilih menjadi kosong daripada terjebak dalam kepalsuan identitas. Dan dari kehampaan itulah, sesuatu yang lebih agung mulai tumbuh, kesadaran murni. Bukan sebagai seseorang, tapi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan itu sendiri. Mereka tidak lagi perlu menjadi ini atau itu. Mereka hanya cukup menjadi, dan dalam keberanian menjadi itu, mereka akhirnya benar-benar hidup. Kebangkitan spiritual bukan perjalanan yang manis. Ini lebih mirip amputasi brutal terhadap bagian-bagian diri yang palsu, beku, dan busuk. Orang yang benar-benar mulai terbangun tidak lagi bermain dengan ilusi. Mereka kehilangan banyak hal, hubungan, kenyamanan, validasi, bahkan rasa identitas lama mereka. Tapi dalam kehilangan itu, mereka mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibeli, kebebasan sejati. Bukan kebebasan untuk melakukan apapun, tapi kebebasan untuk menjadi siapapun tanpa ketakutan, tanpa kepalsuan, tanpa keterikatan. Dan disitulah, dalam kehancuran total itu, untuk pertama kalinya, jiwa mereka akhirnya bisa bernafas dengan lega. Apakah menurutmu video kali ini menarik? Jika iya, tinggalkan like dan bagikan ke teman-temanmu. Berikan juga pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.